kelas PAID, PAIE, dan PAIF. Pada hari ini kita akan membahas tentang pendahuluan dalam penelitian. Sebenarnya ini nomenklaturnya agak berbeda dengan yang ada dalam RPS. Kalau dalam RPS saya menulisnya itu latar belakang, masalah penelitian, dan seterusnya. Tapi esensinya sebenarnya sama, karena latar belakang masalah penelitian, tujuan, signifikansi, itu semuanya masuk dalam pendahuluan gitu ya. Kalau dalam panduan skripsi di YIN Kudus, kesemuanya tadi itu latar belakang, kemudian masalah penelitian, kemudian tujuan penelitian, kemudian signifikansi, itu semuanya masuk dalam pendahuluan di bab 1. Jadi esensinya sama. Baik, kita akan membahas pendahuluan dalam penelitian. Mungkin bagi teman-teman yang namanya pendahuluan itu agak bisa disepelekan gitu ya, karena ketika kita menulis makalah itu jarang sekali pendahuluan itu kemudian didiskusikan atau diperdebatkan gitu ya. Jadi pendahuluan ya sekedar pendahuluan gitu. Dan banyak sekali makalah-makalah itu yang seolah-olah pendahuluan itu tidak mempunyai arti apa-apa gitu ya. Tidak perlu dianggap keberadaannya gitu ya. Beda dengan pembahasan dan yang lain-lain. Jadi pendahuluan itu seolah-olah hanya sekedar pelengkap saja ketika menulis makalah. Nah, padahal dalam karya ilmiah, dalam artikel ilmiah gitu ya, pendahuluan itu merupakan sesuatu yang penting, yang merupakan titik tolak, titik awal di mana kita itu akan melakukan kegiatan penelitian. Jadi bagus atau tidaknya penelitian, menarik atau tidaknya penelitian gitu ya, itu ditentukan oleh bagaimana kita itu menampilkan pendahuluan yang bagus atau yang menarik gitu. Ketika pendahuluan kita itu sudah bagus, sudah menarik, maka penelitian kita kemungkinan besar itu akan bagus dan menarik. Ketika pendahuluan kita itu sudah tidak sistematis, tidak logis, tidak rasional gitu ya, itu biasanya penelitiannya itu juga akan bernasib sama. Jadi kalau peneliti yang sudah profesional, yang sudah pro begitu, pendahuluannya itu ketika kita baca itu akan memberikan magnet tersendiri kepada kita sebagai pembaca gitu. Wah, ini menarik, kelihatannya penelitian ini, artikel ini menarik gitu ya, dan seterusnya. Jadi pendahuluan itu sudah bisa menarik kita, sudah bisa memberikan sugesti pada kita untuk melanjutkan pembacaan terhadap karya ilmiah tersebut. Jadi sekali lagi pendahuluan itu tidak bisa disepelekan gitu ya. Biasanya saya kalau bimbingan skripsi itu salah satu yang lama dalam proses bimbingan itu ya di bagian pendahuluan ini, terutama di latar belakang masalah gitu ya. Karena banyak sekali teman-teman peneliti itu, teman-teman mahasiswa itu yang mereka itu bingung dengan masalah penelitiannya itu. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana sih memunculkan masalah penelitian. Nah, pendahuluan yang pertama merupakan informasi awal kepada pembaca tentang penelitian yang ditulis gitu ya. Informasi awal, informasi pertama yang dibaca oleh pembaca tentang penelitian yang ditulis gitu. Kemudian 2, berisi isu atau concern yang dapat menuntun kepada penelitian. Jadi dalam pendahuluan itu ada isu tertentu, atau isu ini kalau dalam penelitian itu disebut sebagai masalah tertentu yang dapat menuntun kepada penelitian. Jadi masalahnya itu jelas dan penelitiannya itu terkait dengan masalah itu. Nah, maka sekali lagi masalah itu penting gitu. Jadi kalau kita mau melakukan kegiatan penelitian, yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah menentukan masalahnya terlebih dahulu, baru kemudian berlanjut pada judul. Bukan judul dulu baru masalah, itu terbalik. Karena kalau judul dulu baru masalah, seperti yang sudah saya singgung sepertinya gitu ya, nanti kita akan kesulitan menentukan masalah penelitian kita itu apa.
kalau kita berangkat dari judul. Nah, kalau sudah kesulitan menentukan masalahnya itu apa, dia nanti akan bingung menentukan tujuan dan signifikansi penelitiannya. Jadi isu atau masalah yang ingin dia bahas itu muncul dalam pendahuluan, dan itu memang harus tersirat di situ gitu ya. Yang ketiga, membuat pembaca tertarik pada topik penelitian. Tadi sudah saya singgung ya. Jadi dengan membaca pendahuluan itu, pembaca itu merasa tertarik. Wah, ini menarik ini tulisan ini. Wah, ini bagus sekali ini. Wah, ini tema ini itu menarik. Tema ini itu penting untuk dibahas, urgen untuk dibahas, dan seterusnya. Menjabarkan atau menyatakan masalah yang dapat menuntun pada penelitian gitu ya. Tadi sedikit saya singgung dalam isu atau concern tadi. Jadi pendahuluan itu di sana pasti itu mempunyai paragraf yang membahas tentang masalah penelitian, dan ini teman-teman harus tahu itu gitu ya. Harus tahu dan harus paham tentang itu. Jangan sampai kemudian ketika ditanya masalahmu itu apa gitu ya, masalah penelitianmu itu apa, kemudian tidak bisa menjawab masalahnya itu apa gitu ya. Menjustifikasi mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti. Jadi ada judgement, ada penekanan bahwa penelitian tersebut itu penting untuk diteliti. Alasannya apa ya? Di situ disebutkan alasan-alasannya. Nanti akan kita bahas model pendahuluan atau isi dari pendahuluan itu apa saja. Kemudian meletakkan penelitian dalam konteks literatur yang lebih luas. Nah, dalam pendahuluan atau latar belakang masalah, kalau dalam skripsi kita itu penting sekali kita itu meletakkan literatur atau penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan kita lakukan. Dan ini seringkali terlewat dari teman-teman itu. Banyak sekali teman-teman itu ketika menulis latar belakang itu yang dimunculkan itu hanya sekedar teori-teori yang agak jauh dengan masalah penelitiannya. Jadi misalkan membahas tentang model model pembelajaran gitu ya. Nah, di situ kemudian yang dibahas, yang ditulis dalam pendahuluan itu urgensi pendidikan, definisi pendidikan, itu agak tidak nyambung pun pembelajaran dalam ranah pendidikan, tapi itu terlalu jauh. Nah, itu sekedar contoh. Kemudian menjangkau audiens tertentu. Jadi ada kelompok, ada komunal yang ingin kita jangkau dari penelitian kita itu. Model pendahuluan, isi dari pendahuluan atau latar belakang gitu ya. Latar belakang masalah itu yang pertama adalah masalah penelitian. Nah, ini sebisa mungkin dimunculkan dalam paragraf-paragraf awal gitu ya, masalah penelitian ini. Dan itu jarang sekali dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi teman-teman itu di awal-awal latar belakang itu tidak perlu bertele-tele gitu ya, tidak perlu bertele-tele membahas tentang pendidikan, membahas tentang Islam, membahas tentang pendidikan Islam, membahas tentang konsep manusia dan seterusnya. Jadi langsung saja pada masalah penelitian gitu. Nah, masalah penelitian ini nanti akan kita bahas masalah itu yang baik itu seperti apa gitu. Jadi yang pasti ketika menulis latar belakang masalah itu yang harus ditulis di awal-awal paragraf, di awal-awal halaman itu adalah masalahnya itu apa. Langsung fokus pada itu. Kemudian penelitian sebelumnya yang membahas masalah terkait. Jadi dalam latar belakang masalah atau dalam pendahuluan itu harus ada referensi dari penelitian terdahulu yang itu merupakan hasil penelitian juga, yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan kita teliti. Jadi kalau kita ingin meneliti tentang model pembelajaran A, ya maka kita harus membahas atau mencari hasil penelitian terkait dengan model pembelajaran A. Atau kita ingin meneliti tentang fenomena B, ya maka kita harus membahas penelitian terdahulu, literatur ilmiah terdahulu yang terkait dengan fenomena B dan seterusnya. Jadi dalam latar belakang masalah itu teman-teman harus memunculkan penelitian-penelitian terdahulu, yang itu merupakan penelitian lapangan, bukan teori. Teori itu mungkin bisa nanti kita jabarkan secara panjang lebar, tapi bukan di latar belakang, bukan di pendahuluan.
tapi di bab 2 kalau di skripsi kita itu, di kajian teori itu. Jadi tidak perlu di latar belakang masalah itu kita memunculkan definisi-definisi, misalkan pendidikan adalah, pembelajaran adalah, akhlak adalah, karakter adalah, strategi pembelajaran adalah. Itu tidak penting, tidak perlu. Itu nanti silahkan bisa dibahas di bab 2 di kajian teori. Kemudian kekurangan dalam penelitian sebelumnya. Nah, literatur-literatur terdahulu, penelitian-penelitian terdahulu itu kemudian kita cari celahnya, karena kita tidak mungkin melakukan penelitian yang sama, begitu ya. Kita cari celahnya, manakah penelitian terdahulu itu yang bisa kita jadikan bahan penelitian untuk kita teliti. Jadi ada semacam celah atau gap yang belum dibahas oleh penelitian terdahulu, yang itu kemudian menjadi concern kita, menjadi konsentrasi kita, menjadi masalah kita. Nah, maka kekurangannya itu harus sudah dibahas, gitu ya. Kekurangan dari penelitian terdahulu itu harus sudah dibahas, harus sudah dimunculkan. Misalkan contohnya begini, kita ingin membahas, kita menemukan penelitian-penelitian terkait dengan tingkat ketidaklulusan mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam, gitu. Jadi kita mengumpulkan penelitian-penelitian terkait dengan tingkat ketidaklulusan mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi Islam. Nah, kemudian kita cari celahnya, kita identifikasi. Nah, akhirnya ketemu dari tingkat ketidaklulusan mahasiswa itu kita fokus pada mahasiswa Papua misalkan. Jadi tingkat ketidaklulusan mahasiswa Papua di perguruan tinggi keagamaan Islam. Jadi kalau penelitian sebelumnya itu membahas mahasiswa secara umum, nah kita fokus pada satu kajian, sama-sama mahasiswanya, tetapi yang kita angkat itu adalah mahasiswa Papua misalkan, atau mahasiswa yang sudah bekerja, atau mahasiswa yang sudah menikah. Jadi fokus itu. Nah, di situ ada celah dari penelitian terdahulu yang hanya membahas mahasiswa secara global, secara umum. Kita fokuskan pada salah satu ciri atau karakter mahasiswa. Kemudian pentingnya penelitian untuk audiens tertentu, itu juga sudah harus dibahas. Penelitian kita itu penting untuk siapa? Misalkan penting untuk hakim, penting untuk guru, penting untuk kepala sekolah, penting untuk orang tua, dan seterusnya. Jadi penelitian kita itu penting untuk siapa? Bukan penting untuk kita, gitu ya. Bukan penting untuk peneliti, walaupun kita yang mempunyai masalah, gitu ya. Tapi kita harus bisa menjelaskan secara logis bahwa penelitian ini itu nanti implikasinya itu terkait dengan audiens tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Dan yang terakhir, tujuan penelitian. Jadi penelitian yang kita lakukan itu harus mempunyai tujuan. Nah, tujuan itu terkait dengan masalah penelitiannya itu apa. Makanya kalau kita mau menulis menulis tujuan penelitian, kita harus tahu masalah penelitian terlebih dahulu. Nah, ini tadi semua ini tidak akan bisa ada. Jadi mulai poin 2 sampai 5 itu tidak akan bisa ada kalau kita tidak bisa secara logis memunculkan masalah penelitian. Nah, karakteristik pendahuluan kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu masalah yang dibawa masih remang-remang, bahkan gelap. Jadi belum bersifat tetap itu dalam penelitian kualitatif. Ini seperti sudah saya singgung sebelumnya ya. Jadi proposal penelitian kualitatif dengan kuantitatif itu beda. Kalau kualitatif itu masih bisa berubah antara proposal dengan bab 1, 2, 3 skripsinya, tapi kalau kuantitatif itu tetap. Jadi kualitatif itu masalahnya itu masih remang-remang, masih dinamis, tidak stagnan, tidak tetap gitu ya, bisa berubah sesuai kondisi lapangan, sesuai kondisi ketika peneliti itu terjun ke lapangan.
Kemudian teori dan penelitian sebelumnya tidak terlalu banyak dan menonjol. Nah, ini untuk penelitian kualitatif karena mensyaratkan ada keunikan gitu ya, ada keunikan, ada sesuatu yang sifatnya itu eksploratif, maka mengharuskan tidak banyak penelitian sebelumnya, atau bahkan belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang itu tapi terkait gitu ya. Misalkan kalau penelitiannya itu tentang fenomena adat tertentu, ya maka penelitian sebelumnya itu terkait dengan budaya atau adat yang tidak membahas tentang adat yang akan kita bahas, tapi kaitannya tetap dengan budaya. Nah, itu yang membahas itu tidak terlalu banyak. Misalkan kajian tentang Gus Jigang itu sampai sekarang belum terlalu banyak. Itu masih relevan untuk kita teliti secara kualitatif. Atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Masjid Menara Kudus gitu ya. Itu kan banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Menara Kudus itu, dan itu belum banyak diteliti gitu ya, belum banyak dimunculkan. Kegiatan-kegiatannya itu tidak hanya bersifat kegiatan-kegiatan religi, kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi juga banyak yang bersifat budaya gitu ya. Nah, itu belum terlalu banyak dibahas. Nah, itu bisa kita bahas ya. Secara kualitatif itu bisa kita bahas. Gagasan yang ditawarkan suatu teori bisa saja tidak cocok, tidak akurat, tidak benar, dan mengandung bias. Nah, tadi di awal saya sedikit mencontohkan tentang mahasiswa yang tidak lulus di perguruan tinggi keagamaan Islam gitu. Nah, itu kemudian digeneralisir. Nah, padahal belum tentu teori tentang itu, teori tentang mahasiswa yang tidak lulus di perguruan tinggi keagamaan Islam itu berlaku untuk mahasiswa Papua gitu ya, atau berlaku untuk mahasiswa yang berasal dari Kalimantan, atau mahasiswa yang berasal dari luar negeri misalnya. Jadi ada teori yang tidak cocok atau bias gitu ya. Kemudian keharusan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena dan mengembangkan suatu teori, yang itu tidak bisa dilakukan dengan pendekatan kuantitatif gitu ya. Jadi yang namanya eksplorasi, mendeskripsikan fenomena itu harus dilakukan secara kualitatif. Kemudian karakteristik kuantitatif, masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian harus jelas, spesifik, jadi tidak berubah, stagnan. Tidak bisa kemudian ketika turun ke lapangan, oh masalahnya berubah, ya nggak bisa. Jadi penelitian kuantitatif itu masalahnya harus jelas, harus fix terlebih dahulu. Kemudian adanya identifikasi variabel, memahami variabel dan menemukan variabel apa saja yang mempengaruhi suatu outcome. Jadi masalah dalam penelitian kuantitatif itu biasanya menjadi variabel dependent, variabel yang dipengaruhi kalau itu penelitiannya itu penelitian eksperimen gitu ya. Jadi variabel yang dipengaruhi, atau penelitian non eksperimen. Dalam penelitian non eksperimen atau eksperimen biasanya variabel-variabel yang kemudian menjadi masalah itu adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi masalah itu muncul. Jadi dalam pendahuluannya itu kemudian peneliti mengidentifikasi yang mempengaruhi variabel atau masalah itu apa. Misalkan penelitian tentang tingkat perceraian gitu ya. Nah, maka di sini peneliti itu mengidentifikasi yang mempengaruhi tingkat perceraian itu apa. Oh, kesejahteraan atau ekonomi. Oh, psikologi. Oh, komunikasi antara suami dan istri. Oh, masalah kepengurusan anak misalkan. Nah, dari situ kemudian peneliti itu menentukan yang paling berpengaruh dari tingkat perceraian itu apa. Nah, itu muncul di latar belakang. Itu harus muncul di latar belakang. Jadi awalnya berangkat dari masalah tentang tingkat perceraian, kemudian peneliti mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi tingkatan perceraian itu apa. Nah, dari identifikasi itu kemudian memunculkan variabel independen. Kemudian masalah penelitian. Nah, ini ya. Jadi pendahuluan secara umum, sekarang kita fokus pada masalah penelitian.
Nah, biasanya masalah penelitian itu didefinisikan sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan, kesenjangan antara teori dengan praktik, kesenjangan antara cita dengan realita. Biasanya didefinisikan seperti itu, atau sesuatu yang memerlukan penjelasan, jawaban dan penjelasan. Ya, jadi karena adanya kesenjangan tadi itu, maka sesuatu itu membutuhkan jawaban, penjelasan tersendiri. Akan tetapi yang harus kita garis bawahi, tidak selamanya masalah itu menggambarkan kesenjangan. Gitu ya, menggambarkan kesenjangan. Tapi bisa jadi masalah itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dalam waktu yang singkat gitu ya. Tidak bisa dijelaskan hanya dengan menggunakan asumsi atau opini. Gitu ya. Misalkan tentang fenomena desa kiamat di Ponorogo. Nah, itu tidak bisa terus kemudian dengan gampangnya itu kita sekedar membaca berita, kemudian kita menyimpulkan gitu ya, tentang fenomena desa kiamat di sana itu. Jadi harus dilakukan penelitian terlebih dahulu bagaimana psikologi mereka, apa yang mempengaruhi mereka untuk eksodus, untuk menjual harta bendanya, kemudian melakukan hijrah dan seterusnya itu. Nah, itu membutuhkan penjelasan gitu ya. Tidak bisa dijelaskan hanya dengan sekedar menggunakan opini atau asumsi. Nah, banyak sekali dari kita itu, banyak sekali masyarakat itu, individu-individu itu kemudian dengan asumsinya, dengan opininya itu mencoba menjelaskan suatu fenomena. Nah, tetapi hasil dari penjelasannya itu ternyata tidak sesuai dengan yang dirasakan oleh subjek penelitian. Nah, misalkan begini. Ketika kita belum belajar perbandingan agama, kita itu menganggap bahwa kebanyakan dari kita itu menganggap bahwa Siddhartha Gautama itu merupakan Tuhannya orang Buddha. Jadi Siddhartha Gautama itu merupakan Tuhannya orang Buddha. Ketika kita belum belajar perbandingan agama. Tapi setelah kita belajar perbandingan agama, akhirnya kita tahu bahwa Tuhan orang Buddha itu bukan Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu dalam pandangan orang Buddha itu ya sama seperti Nabi atau sama seperti Rasul. Dia membawa ajaran dari Tuhan untuk umat manusia. Nah, ini kaitannya dengan tadi itu, dengan masalah itu tadi. Jadi tidak bisa kemudian kita hanya sekedar berasumsi, beropini gitu ya, untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu, suatu pernyataan tertentu yang itu menarik gitu ya, suatu pernyataan tertentu yang ada di sekitar kita atau fenomena tertentu yang ada di sekitar kita, yang itu membutuhkan penjelasan yang komprehensif. Tidak bisa hanya sekedar menggunakan opini atau asumsi kita. Sama seperti kita itu tadi menganggap bahwa Tuhannya orang Buddha itu Siddhartha, padahal kita masih perlu mengeksplorasi konsep atau teori tentang Tuhannya orang Buddha terlebih dahulu daripada hanya sekedar menyimpulkan. Ya, karena saya melihat film Kerasakti, di situ sosok yang diagungkan itu adalah Siddhartha Gautama. Nah, tidak bisa dengan model seperti itu. Jadi di situ itu ada kesenjangan, ada sesuatu yang butuh penjelasan. Ada sesuatu yang butuh penjelasan mendalam, maka harus dilakukan penelitian. Masalah atau isu yang menuntun pada keharusan dilaksanakannya penelitian. Jadi masalah penelitian itu seperti tadi yang sudah saya singgung di awal, itu memuat tentang isu atau concern yang menuntun pada kegiatan penelitian, yang menuntun pada bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini harus dilakukan karena mempunyai urgensi tertentu. Menunjukkan masalah atau isu yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang menarik untuk dilakukan. Nah, di situ juga harus ada diferensiasi. Masalah penelitian itu menunjukkan bahwa penelitian ini itu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, banyak sekali teman-teman mahasiswa itu yang variabelnya itu sama, gitu ya.
tapi tidak bisa menjelaskan letak perbedaan dengan penelitian sebelumnya di latar belakang itu. Nah ini maka dalam masalah penelitian itu perlu identifikasi. Kita harus mengidentifikasi masalah penelitian kita itu apa. Nanti akan kita bahas itu. Menunjukkan masalah atau isu yang berbeda dari penelitian sebelumnya dan menarik untuk dilakukan. Nah ini juga poin yang tidak kalah penting ya. Jadi ada istilah menarik gitu ya. Menarik untuk dilakukan. Jadi selain penting untuk dilakukan, juga menarik untuk dilakukan. Misalkan memunculkan pengetahuan baru, memunculkan konsep baru gitu ya. Seperti tadi kasus dalam yang saya contohkan tadi itu, misalkan penelitian tentang mahasiswa yang tidak lulus di perguruan tinggi keagamaan Islam gitu ya. Kemudian kita fokus pada mahasiswa Papua. Ya menarik gitu ya. Menarik karena jarang sekali, pada faktanya jarang sekali mahasiswa Papua yang kuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam. Rata-rata mahasiswa Papua itu kuliahnya di kampus umum gitu. Nah itu menarik untuk diteliti. Kemudian masalah mempunyai nilai penelitian dan layak untuk diteliti. Jadi ada nilai penelitiannya dan layak untuk diteliti. Dan yang terakhir, masalah didukung oleh data dan tidak ada kendala bagi peneliti untuk mengakses data tersebut dari sumber-sumber primernya. Nah ini juga tidak kalah penting. Jadi masalah itu, datanya itu bisa kita dapatkan di lapangan gitu ya. Jadi kalau masalahnya itu datanya tidak bisa kita dapatkan, ya maka tidak bisa kita memunculkan atau tidak bisa kita membahas masalah penelitian itu dalam penelitian kita. Memang ada Pak data yang tidak bisa dimunculkan, ya ada data yang masalah penelitian yang datanya tidak bisa dimunculkan. Ya ada kan, misalkan kita membahas tentang pengaruh orang yang sudah meninggal gitu. Atau kita membahas tentang sifat-sifat syaitan gitu ya. Itu kan kita tidak bisa kan meneliti secara langsung gitu. Tapi ada yang indigo. Ya maksudnya bukan seperti itu. Jadi tidak ada kendala gitu ya bagi peneliti untuk mengakses data tersebut dari sumber primernya. Jadi harus masalah penelitian itu harus jelas, harus empiris gitu ya. Jelas harus empiris. Walaupun itu kajian literatur, kajian kepustakaan, tetap harus bisa diakses datanya. Kemudian ciri masalah yang baik dapat dicarikan jawabannya melalui sumber yang jelas, tidak banyak menghabiskan dana, tenaga, dan waktu. Topik yang dipilih sangat menarik. Nah ini menjadi catatan bagi teman-teman semua. Sumbernya itu jelas. Sumbernya jelas yang terkait dengan masalah itu. Jadi sumbernya itu siapa? Apakah kepala sekolah, atau guru, atau siswa, atau guru BK, atau wakal kesiswaan, atau wakal kurikulum, atau guru olahraga, guru agama, atau siapa. Jadi sumbernya itu jelas. Tidak menghabiskan banyak dana ini juga penting. Karena kalau menghabiskan banyak dana kan eman-eman gitu ya. Untuk kalau penelitiannya itu bisa tidak menghabiskan banyak dana, yang mending tidak menghabiskan banyak dana daripada menghabiskan banyak dana gitu ya. Jadi kajian tentang mengiritan dana dalam penelitian itu sesuatu yang etis, bukan sesuatu yang tidak etis ya. Itu etis-etis saja. Kemudian irit tenaga juga. Nah, sebisa mungkin penelitian kita itu tidak memforsir tenaga kita, walaupun itu juga penting. Syukur-syukur kalau penelitian kita itu ada yang membiayai. Nah, itu bagus sekali itu. Ada yang membiayai, kita mendapatkan bantuan penelitian. Nah, bantuannya itu kita gunakan untuk melakukan penelitian. Nah, itu bagus. Waktu topik yang dipilih sangat menarik. Waktunya itu menarik, maksudnya waktu topik yang dipilih sangat menarik itu sedang relevan gitu ya. Misalkan terkait dengan pembelajaran di era pandemi misalkan gitu ya. Atau pengaruh COVID-19 terhadap hasil belajar dan seterusnya. Jadi terkait dengan itu. Menarik dan relevan. Pemecahan masalah mempunyai kontribusi dalam lapangan pekerjaan atau bidang tertentu. Jadi ada kontribusinya. Masalah yang kita munculkan itu ada kontribusinya untuk bidang tertentu. Ya kalau kita berarti untuk bidang pendidikan atau untuk praktik pendidikan. Jadi ada kontribusinya.
Dan ini juga penting teman-teman nanti itu memunculkan dalam pendahuluan gitu ya. Kontribusi ini. Jangan sampai kemudian kita itu tidak mempunyai kontribusi tertentu. Itu lucu sekali nanti jadinya. Merupakan hal baru, belum ada atau belum banyak orang yang meneliti masalah tersebut. Tadi sudah saya singgung ya. Jadi harus ada prinsip kebaruan. Ada prinsip bahwa belum banyak orang yang membahas tentang masalah itu, meneliti masalah tersebut. Kalaupun sudah ada, teman-teman itu harus bisa memunculkan celahnya. Seperti tadi contoh yang saya singgung tadi, penelitian-penelitian sebelumnya itu membahas tentang mahasiswa yang tidak lulus di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, kemudian teman-teman mencari celahnya, fokus pada mahasiswa Papua. Sesuai dengan waktu yang diinginkan atau relevan tadi itu ya, sesuai dengan waktu yang diinginkan. Atau juga sesuai dengan waktu yang diinginkan itu karena yang namanya fenomena sosial itu selalu berubah gitu ya. Maka penelitian itu harus dibatasi waktunya. Antara tanggal berapa bulan apa sampai tanggal berapa bulan apa. Jadi misalkan di bulan Maret tanggal 1 sampai tanggal 30 Maret 2021 ya, maka penelitiannya itu harus dilakukan mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 karena bisa jadi tanggal 1 bulan April kondisi sosialnya itu sudah berubah, bisa jadi gitu ya. Kemudian tidak bertentangan dengan moral, tidak menyinggung kepercayaan etnis, keyakinan umat tertentu. Jadi harus sesuai dengan moral, tetap dalam prinsip-prinsip etis gitu ya. Sumber masalah, nah ini kemarin ada salah satu pertanyaan dari teman mahasiswa itu, bagaimana cara kita itu memunculkan masalah penelitian Pak gitu. Jadi yang pertama, masalah itu muncul dari pengalaman peneliti dulu, pengalaman pribadi peneliti. Entah dia itu ketika melaksanakan magang, ketika melaksanakan PPL, ketika melaksanakan PKL, ketika melaksanakan KKN, atau mungkin dalam program pengabdian dia, atau mungkin di sekolah dia dulu, di sekolahnya dulu, itu ada sesuatu yang menarik untuk dibahas gitu. Nah itu muncul dari pengalaman dia, pengalaman pribadi peneliti. Boleh sekali, sangat boleh. Dan itu memang faktor utama kegiatan penelitian itu di situ gitu. Faktor utama yang memunculkan masalah penelitian itu ya pengalaman pribadi peneliti. Kemudian literatur terdahulu. Ini artinya apa? Kita sebagai peneliti itu harus mempunyai bahan bacaan yang cukup. Kita sudah banyak membaca literatur. Makanya membaca itu bagi mahasiswa itu sesuatu yang penting gitu ya. Seperti yang kemarin sudah saya singgung. Jadi kalau teman-teman itu jarang membaca, ya akan sulit melakukan kegiatan penulisan, sulit melakukan penelitian, sulit menulis sesuatu ya. Bagaimana tidak sulit, pembacaannya terhadap fenomena itu kurang gitu ya. Pemahaman literaturnya itu kurang. Jadi pembacaan terhadap literatur terdahulu itu penting. Kebutuhan karena adanya pengaduan. Jadi misalkan ada aduan terkait dengan praktik pendidikan gitu ya. Misalkan, Mas Mbak, ini siswa-siswi saya itu kok tidak semangat belajar ya, kenapa ya kira-kira. Nah, atau Mas Mbak, ini anak saya atau anak-anak di kampung saya itu kok sulit sekali ya untuk diminta ngaji di TPA, di TPQ misalkan. Nah itu ada pengaduan gitu. Jadi ada kebutuhan karena problemnya itu muncul secara real, atau kita dimintai tolong untuk mencari masalahnya itu apa. Kemudian kompetisi, misalkan dalam praktik pilkada, pilbub, pilgub, pilpres, pileg dan seterusnya. Jadi ada kompetisi di situ. Kemudian seminar, dari hasil seminar, dan yang terakhir dari pakar dan relasi, dari teman-teman, dari jagong di warung kopi gitu dengan teman-teman gitu. Jagongnya itu ilmiah, bukan jagong-jagong yang tidak ilmiah gitu ya. Jagong-jagong ilmiah akhirnya muncul gagasan masalah gitu ya. Dari jagongnya itu ada sesuatu yang tidak bisa disepakati, kemudian menjadi masalah penelitian. Nah ini bagus sekali.
Ini kayaknya jarang sekali mahasiswa sekarang masalah penelitian muncul dari teman dari relasi itu, dari hasil diskusi. Tapi ya semoga ada. Kemudian identifikasi masalah merupakan langkah awal dari suatu rangkaian kegiatan penelitian. Karena dari identifikasi masalah itu kemudian kita merumuskan masalah kita itu apa. Nah, identifikasi masalah itu bergantung pada pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan peneliti, gitu ya. Pengetahuan berasal dari mana ya? Pengalaman, dari kajian literatur, keluasan literatur yang dimiliki peneliti. Itu juga ikut menentukan, ikut andil dalam identifikasi masalah. Jadi seberapa banyak literatur yang dikaji itu akan memberikan kemudahan pada peneliti untuk menemukan masalah. Atau seberapa banyak pengalaman peneliti itu juga akan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menentukan masalahnya. Timbulnya masalah dapat diidentifikasi melalui pengamatan suatu kejadian, literatur atau pustaka ilmiah, hasil diskusi ilmiah atau seminar atau pertemuan ilmiah, pengalaman pribadi dan intuisi dan lain sebagainya. Jadi masalah itu muncul dari banyak hal. Nah, dari banyak hal itu tadi kemudian kita identifikasi. Menghayati, mendalami, dan fokus pada masalah yang ingin dipecahkan melalui kegiatan penelitian. Nanti itu ada pembatasan masalah. Jadi kita menemukan masalah, tapi fenomena yang kita temukan itu masalahnya banyak. Gitu. Nah, di situ nanti kita perlu pembatasan. Nah, pembatasan itu membutuhkan identifikasi mana masalah yang paling penting untuk dibahas, untuk diteliti. Hasil identifikasi masalah akan diperoleh banyak masalah dan tidak semua permasalahan layak untuk diteliti. Ini seperti contoh tadi itu ya, tingkat perceraian itu masalah kan, tingkat perceraian yang tinggi di suatu daerah itu kan masalah. Nah, kemudian kita melakukan pengamatan di lapangan, melakukan pengamatan di daerah tersebut yang tingkat perceraiannya itu tinggi. Kemudian muncul variabel-variabel yang mempengaruhi, masalah-masalah yang mempengaruhi tadi itu, tingkat ekonomi, komunikasi suami istri, kepengurusan anak, gitu ya, kesibukan dan seterusnya, gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita identifikasi dan yang paling layak untuk diteliti, paling penting untuk diteliti itu harus kita pilih. Mana? Oh, ternyata yang paling layak untuk diteliti itu adalah komunikasi antara suami dan istri yang mempengaruhi tingginya perceraian. Tidak bisa kemudian kita pilih semuanya gitu. Karena nanti kita akan menghabiskan dana dan tenaga yang banyak. Dan yang terakhir, perlu dipilih permasalahan yang paling penting dan sesuai untuk diteliti, yang kemudian dilakukan perumusan masalah gitu. Dari hasil identifikasi masalah tadi dipilih yang paling penting dan sesuai ini juga sesuai dengan kompetensi kita. Kalau kompetensi kita itu sebagai mahasiswa PAI, ya maka harus sesuai dengan kompetensi sebagai mahasiswa PAI. Tidak bisa kemudian kita itu meneliti penelitian yang terkait dengan antropologi atau penelitian yang terkait dengan pembelajaran biologi, pembelajaran IPA, pembelajaran matematika gitu ya. Kita harus fokus pada kompetensi kita sebagai mahasiswa PAI. Pembatasan masalah, tadi sudah sedikit saya singgung. Dari identifikasi masalah itu kemudian memunculkan pengertian bahwa tidak semua masalah itu kemudian layak untuk diteliti. Jadi harus ada pemilihan masalah yang paling penting untuk diteliti. Nah, pembatasan itu bisa dari sudut pendekatannya. Seperti kemarin, kalau penelitian kualitatif itu pendekatannya apa saja? Studi kasus, etnografi, narasi, grounded teori. Nah, jadi mana pendekatan yang paling pas? Nah, itu nanti menentukan masalah penelitian yang sesuai. Kalau narasi berarti pembatasannya itu, masalahnya itu harus terkait dengan problem individu tertentu. Kalau etnografi, problem terkait dengan problem kelompok tertentu dan seterusnya. Kalau kuantitatif, maka eksperimen atau non eksperimen gitu ya. Kalau eksperimen
eksperimen jenis apa, kalau non eksperimen yang jenis apa. Nah, itu disesuaikan dengan pendekatan atau waktunya atau tempat subjek penelitian, efisiensi, efektivitas variabel yang akan diteliti dan lain sebagainya. Jadi bisa dari banyak sudut, tidak harus dari keinginan peneliti gitu ya. Gitu ya, tidak harus dari keinginan peneliti. Kemudian pembatasan masalah diperlukan agar peneliti fokus. Karena kalau terlalu banyak masalah, nanti penelitiannya tidak fokus. Jadi peneliti itu harus membatasi pada satu masalah sehingga fokus. Nah, pembatasan ini harus dilandasi dengan alasan yang tepat dan ilmiah. Ini tadi dari segi pendekatan, waktu, tempat, subjek itu harus ilmiah gitu ya. Jadi harus kita jelaskan fokus penelitian di bab 1 itu, di bab 1 skripsi di IAIN Kudus itu ada fokus penelitian. Nah, di situ itu ada pembatasan masalah. Nah, kita harus menjelaskan alasan yang tepat. Fokus penelitian kita itu apa? Tidak bisa terus kemudian alasannya itu ngawur. Ngawurnya itu ya kita tidak bisa memberikan batasan, tidak bisa memberikan alasan gitu ya. Kebanyakan teman-teman peneliti itu, teman-teman mahasiswa itu di fokus penelitiannya itu mengulang menulis judul gitu. Jadi judulnya apa, fokus penelitiannya itu ya dia tulis kembali judulnya itu. Tidak ada alasan, tidak ada rasionalisasi gitu ya dari pembatasannya itu. Itu kurang tepat, kurang pas. Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu biasanya kebanyakan itu memang dalam bentuk pertanyaan. Tapi juga bisa rumusan masalah itu tidak dalam bentuk pertanyaan. Karena rumusan masalah itu nanti harus dijawab, ya memang rumusan masalah itu biasanya dimunculkan dalam bentuk pertanyaan. Apa, bagaimana, ya. Itu biasanya seperti itu. Nah, rumusan masalah itu berasal dari mana? Ya dari masalah itu. Masalah yang kita munculkan tadi itu kemudian kita sistematisasi dalam rumusan masalah. Kita munculkan dalam bentuk pertanyaan di rumusan masalah. Misalkan terkait dengan tadi contoh mahasiswa yang tidak lulus di perguruan tinggi keagamaan Islam gitu ya. Misalkan kemudian kita buat rumusan masalahnya. Apa faktor yang membuat mahasiswa Papua tidak lulus di perguruan tinggi keagamaan Islam? Apa pengaruh kondisi orang tua dengan tidak lulusnya mahasiswa Papua di perguruan tinggi keagamaan Islam? Nah, jadi kita rubah bentukkan dalam pertanyaan. Nah, rumusan masalah itu harus jelas dan padat, tidak perlu bertele-tele. Rumusan masalah mengandung unsur data variabel yang ada dalam judul itu. Jadi harus jelas, variabel itu harus jelas dimunculkan dalam rumusan masalah. Atau fenomena objek yang dieksplorasi dalam penelitian kualitatif itu harus jelas muncul dalam rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu nanti menjadi dugaan sementara atau hipotesis. Kalau di penelitian kuantitatif di proposalnya itu di skripsi di kita itu di IAIN Kudus itu di bab 3 gitu ya, hipotesis. Kok bab 3, maaf. Di bab 2. Di bab 2 nanti muncul dugaan sementara atau hipotesis. Nah, itu diambil dari rumusan masalah. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Jadi nanti terkait dengan data itu diambil dari mana, itu harus muncul. Jadi subjek penelitian itu muncul dalam rumusan masalah. Nah, rumusan masalah berhubungan erat dengan tujuan penelitian. Penulisan tujuan penelitian setelah rumusan masalah itu harus sesuai dengan rumusan masalahnya. Jadi kalau rumusan masalahnya itu ada 3, ya maka tujuan penelitiannya itu ada 3. Ini berbeda dengan tujuan penelitian di latar belakang gitu ya. Tujuan penelitian di latar belakang itu terkait dengan, maksudnya penulisannya itu kalau
tujuan penelitian di latar belakang itu sifatnya itu naratif gitu ya, deskriptif gitu ya. Jadi dideskripsikan tujuannya. Kalau di subbab tujuan penelitian di proposal skripsi itu harus menyesuaikan dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya itu ada 3, maka tujuan penelitiannya itu ya 3. Kalau rumusan masalahnya ada 2, ya maka tujuan penelitiannya ada 2 dan seterusnya. Kalau tujuan penelitian di latar belakang masalah, itu sifatnya tujuan penelitian secara umum, tidak dibatasi dalam fokus, eh, tidak dibatasi dalam rumusan masalah tadi itu yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan tadi. Signifikansi penelitian. Nah, ini harus jelas juga. Manfaat penelitiannya itu apa? Nah, ini teman-teman harus bisa menjelaskan secara rasional, secara logis. Jadi, pentingnya penelitian dia itu apa? Terkait dengan menambah atau tidak literatur dalam bidang tertentu, terkait dengan memperbaiki atau tidak praktik-praktik tertentu, atau terkait dengan kebijakan tertentu atau tidak. Nah, ini kita harus bisa memunculkan manfaat penelitian kita itu apa. Nah, kalau kita tidak bisa memunculkan manfaat penelitian atau signifikansinya, ya berarti penelitian kita itu tidak penting gitu. Tidak perlu untuk dilakukan, yang ngapain? Kalau tidak ada signifikansinya, tidak ada urgensinya, yang ngapain harus dilakukan? Oke, terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di WA Group. Saya akhiri untuk materi pendahuluan dalam penelitian hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.